Halo, berjumpa lagi dengan saya, Bagus, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai teks anekdot. Nah, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu hakikat teks anekdot, kedua, anekdot dan humor, ketiga, struktur teks anekdot, keempat, penyajian teks anekdot, dan yang kelima, ciri kebahasaan teks anekdot. Nah, teks anekdot itu apa sih? Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Kemudian diangkat dari kisah orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian bisa diangkat juga jadi kejadian nyata yang lucu dan ditambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa hasil dari rekaan. Kemudian anekdot bisa tidak berasal dari kejadian nyata dan biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti. Nah, isi kritik dalam anekdot. Kritik dalam anekdot bisa berbentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Kemudian untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan dengan pihak yang disindir. Kemudian tujuannya yaitu pesan dan kritik yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Dan pencerita menggunakan ungkapan berupa kata, frasa, ataupun kalimat yang bermakna idiomatis atau bukan makna yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai anekdot dan humor. Keduanya sama-sama mengandung unsur humor atau unsur kelucuan, meskipun ide cerita dalam anekdot diangkat dari kejadian nyata, tetapi cerita yang disajikan melalui rekaan. Kemudian kita masuki perbedaan anekdot dan humor. Nah, anekdot dari segi makna, makna yang tersirat atau makna anekdot merupakan makna yang bukan sesungguhnya. Kalau humor tidak mengandung makna tersirat, kemudian dari segi isi, teks anekdot mengandung sindiran terhadap seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan humor tidak, karena hanya merupakan hiburan semata. Dan topik dari teks anekdot biasanya berhubungan dengan kepentingan halayak ramai. Untuk humor, topiknya biasanya topik umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuki struktur teks anekdot. Kita bisa lihat di sini. Pertama ada abstraksi atau latar belakang. Kemudian yang kedua ada orientasi, yaitu pengenalan atau penyebab timbulnya krisis. Kemudian ketiga ada krisis atau inti peristiwa. Di sini berisi kekonyolan yang menggelitik, mengundang tawa. Kemudian yang keempat ada reaksi, yaitu berisi tanggapan ataupun respon dari krisis. Dan yang terakhir ada koda, yaitu penutup atau simpulan. Nah, koda ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis struktur teks anekdot. Kita bisa melihatnya di samping ini. Yang pertama yaitu ada abstraksi. Contohnya yaitu di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Kemudian orientasinya kalian bisa baca sendiri seperti di samping ini. Kemudian kritis, reaksi, dan koda. Nah, kita memasuki pembahasan analisis isi teks anekdot. Yang pertama yaitu judulnya yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Kemudian masalah yang dibahas, dosen merangkap jadi pejabat, dan isi humornya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata, karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Makna tersirat yang disampaikan, kritik pada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Kemudian, makna idiomatis, ada beberapa. Yang pertama, kursi bermakna jabatan. Dan kedua, takut kursinya diduduki orang lain, yaitu maksudnya takut jabatannya diambil alih orang lain. Nah, alasan dimasukkannya sebagai teks anekdot, selain mengandung unsur humor, ada juga sendirian atau kritikan. Kemudian selanjutnya ada penyajian teks anekdot.
anekdot bisa disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Penyajian dalam bentuk dialog, percakapan dua orang atau lebih, dan contohnya seperti yang tadi, bisa seperti yang tadi yaitu dosen yang menjadi pejabat. Kemudian salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ciri-cirinya yaitu ada tanda petik, kemudian huruf di awal setelah tanda petik dengan huruf kapital, kemudian antara pembicara dan apa yang dikatanya dipisahkan dengan tanda titik dua. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks anekdot. Pertama ada kalimat langsung, kedua ada kalimat retoris, ketiga ada kata kerja aksi yang menyatakan perbuatan fisik seperti menulis, membaca, ataupun berjalan. Kemudian ada kalimat perintah atau imperatif, ada kalimat seru juga atau interjeksi, kalimat yang mengungkapkan ekspresi perasaan seperti wah, oh, wow, astaga, aduh, dan lain-lain. Nah, kita masuki pembahasan analisis ciri kebahasaan. Yang pertama ada dialog. Nah, dialog di sini biasanya berisi percakapan antara dua orang atau lebih, seperti contoh di samping. Kemudian kalimat retoris, contohnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5 untuk berkompromi dengan kasus ini. Contohnya seperti itu. Kemudian konjungsi temporal. Contohnya, akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kemudian kata kerja aksi, contohnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaannya. Kemudian ada kalimat perintah, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Dan ada kalimat seru seperti, diam kamu. Nah, itulah pemaparan saya mengenai teks anekdot. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.